dari itu adalah tata hati kita, bagaimana hujur kita, bagaimana kita takdim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih kita titik beratkan dalam pelaksanaan sholat. Oleh karena itu, wala yang bagi untuk mencapai itu, wala yang bagi antastagil binaflin mutlaqin fi waqtin naflin warada fi sunnah al-mutahharah min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qali hatta ta'ti 'ala al-'adad al-akmal. Oleh karena itu, tidak seyogyanya kita itu menyibukkan diri dengan sunnah mutlak di dalam waktu sholat sunnah, di dalam waktu melaksanakan sholat nafil itu yang sudah diajarkan warada fi sunnah mutahharah, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnah sucinya, yang dimenfi'li Rasulullah SAW itu dijelaskan, yang dijelaskan oleh perkataan perbuatan, dicontohkan oleh Rasulullah melalui perbuatan atau qawlihi atau perkataannya, itu hatta ta'ti 'alal adadil akmal, kecuali harus kita melaksanakannya dan melakukannya dengan sempurna, dengan karena itu sholat sunnah maka kita sembarangan, kan seperti itu. Ini sunnah, kalau dilakukan iya, dan tidak seperti itu, karena sunnah itulah yang bisa membentuk kesungguhan kita, di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kalau sudah fardu kewajiban, sudah otomatis kita akan sangat hati-hati. Tapi kadang-kadang sunnah ini yang kadang-kadang terlalaikan, tidak di dalam melakukannya tidak sungguh-sungguh. Itu maka kata Habibullah, wala yanbaghi an tastaghila bi naflil mutlaqin, kita sibuk di dalam melaksanakan sholat mutlak fi waqti naflin, di dalam waktu sunnah yang telah diajarkan, warada fi sunnatil mutahharah, telah warid di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min fi'li Rasulillah aqwalihi, di dalam perbuatan Rasulullah ataupun perkataannya, hatta ta'ti 'alal adadil akmal, harus kita lakukan dengan kesempurnaan, jangan sampai kita karena hal yang sunnah kita entengkan seperti itu. Wa min dalika, dari hal-hal yang diajarkan Rasulullah SAW daripada sunnah itu, ar-raka'at allati takunu qabla al-maktubat, itu beberapa rakaat yang ada pelaksanaannya sebelum salat maktubah, atau ba'daha, atau setelah salat salat qabliyah dan salat ba'diyah. Wa samartuha tughni wa syahratuha tughni an dzikriha, dan kemasyhurannya, keterkenalannya salat qabliyah ba'da itu tidak perlu disebut lagi, bahwa di dalam pelaksanaan salat qabliyah dan ba'da itu sudah tak perlu dibahas lagi, karena itu sudah kemasyhuran dan keterkenalan salat itu sudah mewakili untuk dijelaskan seperti yang dimaksud. Jadi untuk sholat sunnah berikutnya itu akan dirinci dengan disebut beberapa sholat sunnah sekalian. Tadi secara umum sholat, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya. Ini akan kita bahas satu persatu sholat sunnah ini, yang di sini ada beberapa sholat sunnah yang dititik beratkan oleh pengarang, yaitu Habibullah. Salah satunya sholatul witri.
Wa min dzalika, selain salat qabla ba'da, itu wa min dzalika salatul witri, itu salat witri. Salat witri itu adalah ganjil. Wa ya salatun sabitatun muaqadatun, itu salat yang sudah ditetapkan ditetapkan oleh Rasulullah dan merupakan sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan, jangan sampai kita tidak melakukan. Maka nanti akan ada hadis dan dalil hadis yang kita bisa jadikan sebagai motivasi diri kita untuk tidak meninggalkan sholat. Wa qad dhahaba ba'dul ulama, dan telah berpendapat sebagian ulama yaitu ila wujubiha. Bahkan ada sebagian ulama bahwa sholat witir itu adalah wajib. Ini kalau tidak salah, dan menurut Imam Hanafi sholat witir itu adalah sholat wajib, bukan lagi wajib bagi pengikut Imam Hanafi, bukan sunnah lagi. Ini kalau bagi imam yang 3 itu sunnah, tapi bagi Imam Hanafi itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau yang mewajibkan itu. Kemudian di sini, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu adalah ganjil, yuhibbul witra, dan menyukai hal-hal yang ganjil. Fa'autilu ya ahlal Qur'an, maka salat witirlah wahai orang yang ahlal Qur'an, wahai ahlal Qur'an. Jadi yang merasa Quran itu sebagai kitabnya, maka salat witir. Maka itu menurut Imam Hanafi itu dihukumi wajib bagi untuk salat witir itu sendiri. Menurut Imam Hanafi wajib. Jadi beliau mengambil hadis ini, innallaha witra yuhibbul witra fa'utilu ya ahlal Qur'an. Jadi amr di sini dianggap ditafsiri oleh Imam Hanafi adalah amr wajib, yaitu perintah wajib. Karena yang merasa bahwa kitab Al-Quran harus, ini bukan perintah wajib menurut beliau. Wa qala alaihi salatu wassalam, di dalam satu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun wa man lam yutar falaysa minna. Ini hadis ini juga didukung oleh hadis ini, hadis tadi didukung oleh hadis ini. Al-witru haqqun, yaitu al-witr itu adalah suatu yang hak, suatu kebenaran. Walam yutar, pada sampai pada siapa yang tidak salat witir, maka dia adalah bukan termasuk dari kami. Dan di sini juga yang mendukung yang diambil oleh Imam Hanafi itu berpendapat bahwa salat witir itu adalah wajib. Kemudian pelaksanaannya bilangan witirnya waqsaruha 11 rakaat, yaitu paling banyaknya rakaat itu adalah 11 rakaat. Kalau kita mampu istiqomah itu 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi, dan paling sedikitnya yang seharusnya ayyak tasir alaihi salat rakaat. Paling sedikitnya adalah 3 rakaat. Jadi paling banyak 11, paling sedikit di 3. Walaupun itu akal mayam bagi, kalau 1 ya pindah juga juga bisa sah. Tapi itu akal lumayan bagi yang pasir itu hanya paling sedikitnya, seyogyanya yang diambil paling sedikitnya 3. Kalau 1 ya witir juga seperti itu. Wa fi'luha, dan cara
pengerjaannya, pelaksanaannya, wa fi'luha dan pekerjaannya fi min akhiril lail, itu dikerjakan di akhir malam, di akhir malam. Jadi sebelum fajar, sebelum maghrib setengah jam, seperempat jam, tidak setengah jam sebelum fajar. Itu akhir. Fi'luha min akhiril lail, yaitu pekerjaan pelaksananya pada akhir malam. Liman lahu adatun, bagi orang yang punya kebiasaan. Liman lahu adatun rasikhatun, bagi orang yang mempunyai kebiasaan yang sudah apa ini rasikh, artinya kebiasaan yang sudah mantap, kebiasaan sudah tidak mendalam, artinya tidak diragukan lagi bahwa dia tidak bangun malam. Itu namanya kebiasaan rasikh. Fil qiyam, bagi orang yang punya kebiasaan rasikh fil qiyam min akhirihi afdal. Jadi kalau orang yang sudah punya kebiasaan bangun malam, maka diakhirkan pada malamnya, pada akhir malam itu paling afdal, paling utama. Karena kenapa sholat witir dilakukan pada akhir malam? Karena ada suatu hadis sabda Rasulullah yang berbunyi, qala alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari yaitu witir. Kalau biasanya kan kita ini kalau pada malam Ramadan itu kan witir ya. Bisakah kita melakukan sholat malam? Ya tidak apa-apa. Bukan artinya tidak sah, tidak. Kita tetap sholat tahajud, sholat malam. Walaupun kita sholat witirnya didahulukan setelah Isya. Sekarang orang ini ragu dengan perbuatannya. Jadi suruh sholat, kalau sudah sholat witir tidak boleh sholat lagi, karena sholat witir itu untuk sholat bagi yang mampu, bagi yang mau. Kalau ya kita sholat pada Ramadan akhir Isya kita ikut witir, kemudian malam tidak apa-apa tahajud, sholat yang kita inginkan, sholat apa yang kita tidak jadi masalah, tidak menjadi dosa. Cuma menghilangkan keutamaan. Jadi lebih baik sholat. Lebih baik sholat ketimbang nggak sholat. Walaupun kita menghilangkan keutamaan tata tertibnya. Dan tertibnya itu berkenaan dengan tata tertib. Waman lam takun lahu adat, dan orang yang tidak punya tidak punya kebiasaan fil qiyam, di dalam bangun malam. Kalau tidak punya kebiasaan bangun malam, fafi'luha waktu salat isya aulana. Kalau orang yang tidak punya kebiasaan bangun malam, maka mengerjakan di awal malam itu lebih baik bagi dia. Kalau misalnya kita dalam satu malam, biasanya kalau saya sendiri ketika ada kegiatan yang agak malam, baru malam, maka saya itu kadang-kadang witir saya dahulukan. Belum tidur saya witir. Takutnya pada malamnya kita tidak bangun. Kalau sudah bangun tidur jam 1, jam 2, 12 ke atas. Itu di luar kebiasaan kita, kebiasaan saya biasa. Maka saya awalkan zikir. Kalau kita sudah tidur, biasanya kadang tidur sebentar. Walaupun tidur kata orang bahasa mungkin tertutup. Adapun kita tidur sebentar itu termasuk udah tidur. Boleh kita
sholat malam, witir, udah jadi hitung bangun malam. Jadi kalau kita sudah yakin kita tidak sholat, tidak bangun malam, bagus dilakukan witir itu sebelum tidur. Kemudian sholat berikutnya adalah sholat duha. Jadi kesimpulan daripada sholat witir tadi bahwa sholat witir itu adalah suatu sholat yang sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Jadi sunnahnya itu sudah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita mempunyai niat untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, tambah sholat witir setiap malam. Walaupun kita ini tidak bisa bangun malam, setelah isya lakukan. Itu sudah menjadi nilai tambah kita di dalam kehidupan kita untuk berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita dengan belajar ini apa yang sudah kita pelajari, itu pelan-pelan dengan sedikit-sedikit kita perbaiki ibadah kita. Dan itu berkenaan dengan ibadah hariah maupun ibadah dunia yang sudah kita pelajari. Salat duha, yaitu salat duha. Pemindalika dan termasuk dari salat sunnah adalah salat duha atau salat duha. Wahya salatun mubarakatun, adalah salat yang sangat diberkahi. Salatun mubarakatun. Kasiratun naf'i, yang sangat banyak manfaatnya. Jadi mubarakah, banyak manfaatnya. Biasanya salat duha ini dianjurkan kalau kita lakukan, walaupun tidak kita lakukan, itu sangat mempermudah urusan dunia kita, apalagi yang berkenaan dengan rezeki. Kalau kita istiqomah dalam melaksanakan sholat duha, insya Allah urusan dunia ini insya Allah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan apapun, apalagi urusan rezeki. Kalau kita mampu istiqamah di dalam sholat duha, coba mulai sekarang istiqomah. Insya Allah urusan dunia ini akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Abdullah, salatun mubarakatun kasiratun naf'i. Jadi luar biasa penamaan yang dinamakan yang disemitkan oleh Habibullah di dalam salat duha. Waksaruha saman raka'atin, paling banyak 8 rakaat. Lebih banyak 8 rakaat kalau mampu. Kalau saya tidak, terus terang tidak bisa istiqomah. Karena ketika kita punya waktu luang, lakukan. Jangan monoton dua terus. Ketika kita punya peluang untuk nambah dua, nambah 4, berarti 2 sudah kita. Tapi kita ada peluang 4, nanti sudah mampu lagi 4 istiqomah, tambah lagi. Tapi harus ukur kemampuan kita, istiqomahan kita. Jangan kita mulai program juga duha. Insya Allah banyak nampaknya, banyak barokah. Besok salat duha, besok lusa, bulan seminggu. Tapi lebih 2 minggu dah banyak sibuk. Ditinggalkan 2 pun dah. Itu juga salah. Jadi mulai dulu dengan yang sederhana. Kalau kita di dalam untuk mulai sesuatu, jangan yang wah dulu. Wakila 12. Ada yang mengatakan bukan 8 tetapi 12 rakaat. Itu salat duha. Waqad warada aqallu rakaat waqad warada juga telah yang 12 itu
Itu ada yang katakan 16. Wa qad warada wa aqallu raka'atani, yaitu kepada sedikitnya adalah 2 rakaat. Yang paling banyak itu 8, tapi ada Rasulullah pernah melakukan, bukan orang itu juga Rasulullah pernah melakukan 14, tapi yang paling kuat itu ada 8. Paling sedikit itu 2 rakaat. Wa afdalu awqatuha an tusalli idza dhaha an-nahar. Jadi paling afdalnya waktu adalah kita lakukan ketika sudah masuk waktu duha. Waktu duha itu seperempat siang. Seperempat siang sekitar jam 9 dan 10. Itu paling bagusnya waktu. Paling afdalnya waktu duha. Kenapa? Karena ke waktu itulah orang sudah mulai sibuk dengan dunia. Ketika orang sudah tidak ingat dengan Allah, kita sholat, kita ingat kepada Allah. Maka itu menjadi waktu sangat baik. Maka dia dikatakan tadi bahwa sholat duha ini sangat banyak barokah dan manfaat. Kalau soal urusan dunia, insya Allah akan ada. Karena itu dinilai ketika orang sibuk dengan dunia, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui persembahan sholat kita. Antusalli idza duha an-nahar wa madha qaribun min rub'ihi. Itu sudah berlalu ini dekat dari seperempat siang, ya. Wa madha qaribun min rub'ihi, itu sudah berlalu ini dekat dari seperempat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum. Jadi pada pagi hari, dari setiap sendi, ala kulli sulamin, dari setiap sendi, min ahadikum, dari seseorang dari kalian, sedekah. Jadi setiap pagi itu, kata Rasulullah, setiap sendi itu harus disedekahi. Jadi setiap sendi makhluk kita ini itu ada sedekahnya, harus kita sedekahi. Wa kullu tasbihatin sedekah, setiap tasbih yang kita ucapkan, yang kita baca itu sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Kemudian wa kullu tahlilatin sedekah, setiap apa ini tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, takbir juga sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu sedekah. Menjadi sedekah, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amarun bil ma'ruf sedekah, kita merintahkan, menganjurkan kema'rufan, kebaikan, itu juga sedekah oleh Allah. Wa nahyin 'anil munkar, mencegah, melarang, itu tidak dilakukan kemungkaran, itu juga sedekah. Wa yajzihi, dan mencukupi itu semua. Wa yajzihi min dzalika kulli, dan mencukupi itu semua. Rak'atani yarka'uhuma min ad-du'a, dan itu dapat mencukupinya jika dia sholat 2 rakaat. Kalau kita setiap sendi kita ini, kalau tidak salah saya pernah dengar itu 300 lebih, 300 sedekah. Nah, kita untuk menebus itu berarti tasbih kita harus 300 dengan 60. Allah alam. Kemudian kalau kita tidak sempat, sholat 2 rakaat, itu sudah mewakili dari 300 dari sedekah yang harus kita keluarkan untuk sendi-sendi kita. Itu cukup dengan 2 rakaat. Rak'atani rak'ahuma min ad-du'a.
Walau lam yarid fi fadli hadis shalah, seandainya tidak ada datang dari Rasulullah untuk keutamaan salat ini, illa hadzal hadis qajaladinis as-sahihi lakata. Seandainya tidak ada lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan salat dua selain hadis ini, itu sudah cukup. Tapi banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan apa itu tentang salat duha, tentang salat. Kira-kira kita mengkaji kitab-kitab hadis yang berkenaan dengan salat duha. Kitab hadis ini kata Habibullah sudah cukup untuk kita jadikan motivasi dalam apa ini diri kita supaya dapat istiqamah dan mengambil keuntungan akhirat untuk pelaksanaan doa. Hadis ini sudah cukup untuk dijadikan alasan kita untuk semangat dan apa ini di dalam melaksanakan sholat duha. Hadis ini sudah cukup. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sholat duha itu ada lagi namanya sholat bainal maghrib wal isya. Itu sholat antara maghrib dan isya yang kita kenal dengan abenya sholat ihya wal isya'in. Ihya wal isya'in, menghidupkan dua isya, itu maghrib. Wa min dalika, dan dari salat sunnah, salat apa itu? As-salatu bainal maghrib wal isya, itu salat antara antara maghrib dan isya. Wa aktsaruha 20 rakaatan, paling banyaknya itu 20 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. 20 rakaat. Wa awsatuha 6 raka'atin, paling tengah yang sedang adalah 6 rakaat. Biasa kita ngambil ini 6 rakaat. Itu yang biasa kita sebut dalam di perukunan itu salat awabidiyah, salat awabidiyah. Itu adalah dalam rangka menghidupkan salat waktu antara maghrib dan isya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang salat ini ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bainal isya'aini", barang siapa yang salat di antara dua isya, itu maghrib dan isya, raka'ataini, 2 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya satu buah rumah di surga. Kita salat 2 rakaat setelah isya, itu Allah akan sediakan untuk orang tersebut satu rumah di surga. Kalau 2 rakaat, kalau 4 berarti baru satu aja harganya, nilainya oleh Allah dibangun satu buah rumah. Maha apa ini murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis lain juga bersabda, "Man shalla bainal maghrib", barang siapa yang salat setelah maghrib, 6 raka'atin, 6 rakaat, la yatakallamu bainahunna bisu, yang tidak dia tidak berbicara di antara baina maghrib dan isya itu, di antara